Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan yang pertama, yaitu tentang merumuskan masalah materi program linier ya. Kita awali dengan pengertian program linier. Program linier itu diartikan sebagai suatu cara untuk menyelesaikan suatu persoalan nilai optimum atau solusi optimum dengan menggunakan metode matematik yang dirumuskan dalam bentuk persamaan-persamaan atau pertidaksamaan yang linier. Itu adalah pengertian dari program linier yang sudah tidak asing waktu di SMA, sudah pernah dapat. Dalam suatu program linier berarti ada suatu masalah real. Masalah real, kemudian kita akan mencari nilai optimumnya. Nilai optimumnya itu bisa maksimal, bisa minimal. Tergantung dari permasalahan, dari tujuannya itu. Apakah memaksimalkan atau meminimalkan. Kemudian, itu adalah fungsi tujuan. Kemudian ada suatu kendala-kendala. Dalam suatu masalah pasti ada kendalanya. Yang kemudian kita rumuskan dalam bentuk constraint. Nah, constraint maupun fungsi tujuan itu nanti kita tuliskan dalam bentuk yang linier. Ya, fungsi linier. Kemudian, kalau gitu bagian dari program linier itu adalah yang pertama adalah kita rumuskan masalah itu. Masalah itu kita pahami, kemudian kita rumuskan, kemudian kita selesaikan, kita cari solusinya. Kita cari solusinya, solusi optimumnya. Apakah memaksimalkan ataukah meminimalkan, tergantung dari tujuannya tadi ya. Nah, sekarang kita pada tahap memformulasikan permasalahan program linier. Ada tahapan-tahapan dalam memformulasikan persoalan program linier, yaitu yang pertama adalah kita memahami masalah secara keseluruhan. Apakah persoalan tersebut merupakan persoalan maksimum atau persoalan yang minimum. Langkah yang kedua adalah mengidentifikasi variabel keputusan. Di dalam masalah itu pasti ada variabel keputusan. Variabel keputusan itu merupakan variabel yang akan menentukan tujuan kita, yang mempengaruhi fungsi tujuan kita, memaksimalkan atau meminimalkan. Itu variabel keputusan. Dia pada variabel yang mempengaruhi fungsi tujuan. Kemudian kita mendeskripsikan fungsi tujuan sebagai kombinasi linier dari variabel keputusan. Setelah variabel keputusan ditemukan, lalu kita susun fungsi tujuannya merupakan kombinasi linier dari variabel-variabel keputusan tersebut. Setelah kita definisikan fungsi tujuan, kita deskripsikan fungsi tujuan, lalu kita deskripsikan pembatasan-pembatasan atau kendala-kendala tadi yang kita sebut sebagai constraint ya, sebagai kombinasi linier dari variabel keputusan juga. Berikutnya adalah mengidentifikasi batas bawah dan batas atas dari variabel keputusan. Ini menjadi nilai kanan atau nilai kiri. Kemudian yang berikutnya adalah mengekspresikan semua hasil identifikasi tersebut dalam formula matematika. Ini adalah tahapan-tahapan dalam memformulasikan masalah program linier. Bagian tersulit dari suatu program linier adalah bagian ini, memformulasikan persoalan program linier. Karena nggak ada rumus, jadi kayak ini lebih ke seni ya, seni atau nggak ada rumusnya. Misal mengerjakan soal ini, rumusnya ini, itu nggak ada. Jadi lebih ke seni dan ini bagian yang paling susah. Kalau penyelesaian adalah bagian yang paling mudah karena sudah ada software-software yang dapat membantu kita dalam menyelesaikan masalah program linier. Ini kita berikan contoh ya. Contoh sederhana. Suatu perusahaan makanan akan memproduksi 2 jenis makanan, yaitu brownies kukus dan es krim coklat. Satu satuan brownies kukus diperlukan bahan 4 ons coklat dan 2 ons gula. Sedangkan satu satuan es krim coklat diperlukan
bahan 2 ons coklat dan 2 ons gula. Perusahaan tersebut mempunyai 2 buah bahan mentah, yaitu coklat murni dan gula, yaitu masing-masing 60 kg dan 48 kg. Harga satuan brownies kukus adalah 40.000 dan harga satuan es krim coklat adalah 20.000. Berapa banyak brownies kukus dan es krim coklat yang harus diproduksi supaya diperoleh hasil penjualan yang maksimum dengan memanfaatkan semua bahan mentah? Nah, dari masalah ini bisa kita simpulkan bahwa si pemilik perusahaan ini pasti ingin memaksimalkan keuntungannya dengan memanfaatkan bahan-bahan baku yang ada. Nah, berarti kita definisikan dulu ini memaksimalkan atau meminimalkan. Ya, dari soal ini karena ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, maka dia adalah persoalan yang memaksimalkan. Jadi fungsi tujuannya nanti adalah maksimumkan sesuatu gitu ya. Lalu yang mempengaruhi fungsi tujuan tadi, fungsi tujuannya kan memaksimalkan. Yang mempengaruhi memaksimalkan tadi adalah apa? Yaitu bahan yang bahan yang diproduksi ya, jenis makanan yang diproduksi kan mestinya. Jenis makanan yang diproduksi adalah brownies kukus dan es krim coklat. Itu yang mempengaruhi keuntungan dari si produsen ini. Nah, brownies kukusnya berarti variabel keputusannya adalah brownies kukus dan es krim coklat. Kita tulis variabel keputusannya itu. Brownies kukus kita definisikan sebagai X1 dan es krim coklat kita definisikan sebagai X2 misalnya. Untuk memudahkan kita dalam menyusun model atau rumusan masalah itu, maka kita buat tabel bantuan ini. Yang mempengaruhi keuntungan tadi adalah brownies kukus sama es krim coklat. Maka ini brownies kukus, es krim coklat. Semoga ini adalah penyusun dari brownies kukus sama es krim coklat, yaitu ada coklat dan ada gula. Untuk brownies kukus itu butuh 4 ons coklat dan 2 ons gula. Maka kita tulis brownies kukus ini 4 ons coklat dan 2 ons gula. Untuk es krim coklat diperlukan 2 ons coklat dan 2 ons gula. Maka ini untuk es krim coklat 2 ons coklat, 2 ons gula. Kemudian perusahaan tersebut mempunyai 2 buah bahan mentah, yaitu persediaan dari coklat sama gula itu maksimalnya adalah 600 kg dan 48 kg. 600 kg karena ini satuannya ons, maka ini adalah 600 ons dan ini gulanya adalah 480 ons. Ini bahan yang tersedia. Kemudian harga es krim coklat adalah harga brownies kukus adalah 40.000 dan harga es krim coklat ada 20.000. Maka ini adalah barisan untuk harga. Setelah terbentuk ini, maka kita tinggal menyusun rumusan masalahnya, formulasi masalahnya atau model matematikanya. Tadi brownies kukus kita misalkan ini adalah X1, ini X2 yang es krim coklat. Maka di sini modelnya adalah coklat yang tersedia, pembatasnya kan ini merupakan pembatas atau nilai kanannya ya, ini nilai kanannya. Maka kendalanya adalah 4 ini X1 ditambah 2X2 karena banyaknya coklat nggak mungkin melebihi 600, maka maksimalnya kan 600. Karena maksimalnya 600, maka ini kurang dari sama dengan 600. Ini 4X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 600. Kemudian untuk yang kendala kedua, banyak brownies gula pada brownies kukus ini adalah 2.
kemudian es krim coklat butuh 2 gula, 2 ons gula, maka kita tulis 2x1 tambah 2x2, maksimalnya gula yang tersedia adalah 480, maka kurang dari sama dengan 480. X1 sama X2 lebih dari 0, ini adalah kendala non negatif. Karena nggak mungkin brownies kukus sama es krim coklat itu negatif, maka ini lebih dari sama dengan 0. Fungsi tujuannya adalah memaksimalkan, yang mau dimaksimalkan adalah keuntungannya. Keuntungan kita tulis maksimalkan Z, misalnya ini kurang Z ya. Z sama dengan 40x1 ditambah 40.000 x1 ditambah 20.000 x2. Nah, ini adalah formulasi masalahnya. Gitu ya. Sekarang kita ke contoh kedua. Contoh kedua, formulasikan masalah program linear berikut. Suatu perusahaan garment akan memproduksi 2 jenis pakaian, yaitu baju dan celana. Proses produksi meliputi memotong, menjahit, dan mengepak. Perusahaan tersebut mempekerjakan 25 orang pada bagian memotong, 40 orang pada bagian menjahit, dan 5 orang pada bagian pengepakan. Semua tenaga kerja tersebut bekerja 8 jam per hari selama 5 hari kerja seminggu. Tabel berikut menunjukkan waktu yang diperlukan dan keuntungan per satuan untuk pakaian tersebut. Ini adalah tabelnya. Untuk bikin produksinya oleh perusahaan garment itu adalah baju sama celana, ini yang diproduksi. Kemudian ini waktu untuk memotong, untuk baju butuh waktu 1 satuan waktu, untuk menjahit butuh waktu 2 satuan waktu, ini pengepakan 0,2 satuan waktu. Kemudian ini profitnya adalah, keuntungannya adalah 80 untuk baju dan untuk celana 120. Nah, sekarang kita tentukan dia memaksimalkan atau meminimalkan. Yang ingin dicapai di persoalan ini adalah, ini berkaitan dengan profit ya. Pasti ingin memaksimalkan profitnya, yaitu ini adalah memaksimalkan, kalau gitu fungsi tujuannya memaksimalkan. Dan kita cari variabelnya. Variabelnya adalah yang mempengaruhi dari profit ini. Variabel keputusannya yang mempengaruhi profit ini adalah banyaknya baju sama banyak celana. Kalau kita misalkan baju sebagai X1 dan banyak celana sebagai X2, maka sekarang kita sudah menentukan variabel keputusan, tujuannya. Sekarang modelnya. Tadi modelnya ini mau memaksimalkan profit ya, berarti maksimalkan Z sama dengan satu baju profitnya 80, maka 80 X1, satu celana profitnya 120, maka ini 120 X2. Ini adalah fungsi tujuannya. Lalu kendalanya. Kendalanya adalah di sini ada kendala memotong, menjahit, sama mengepak. Ada 3. Kemudian untuk memotong satu baju butuh waktu 1, untuk satu celana butuh waktu 2. Kemudian kendala waktu ini berkaitan dengan waktu ya, berarti nilai kanannya nanti juga berkaitan dengan waktu. Nah, berapakah waktu yang maksimal yang disediakan? Berapa waktu maksimal yang tersedia untuk mengerjakan pekerjaan itu selama sepekan? Ini ada waktunya sepekan ya. Pekerjaannya untuk memotong ada 25, kemudian jam kerjanya adalah 8 jam per hari selama 5 hari. Kalau gitu waktu yang diperlukan otomatis waktu yang tersedia adalah 25 dikali 8 dikali 5 ya. Itu waktu yang tersedia, yaitu 1600. 1000. Jadi kita tuliskan 25 dikali 8 dikali 5. 25 dikali 40 ya. Berarti kan 1000. Makanya 1000. Waktu maksimalnya adalah 1000. Maka kendala pertamanya adalah 1x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 1000. Kendala kedua adalah 2x1 tambah 2x2, kendala nilai kanan maksimalnya kurang dari sama dengan
Untuk menjahit ada 40 orang, berarti 40 dikali 8 dikali 5, 40 kali 40 sama aja ya, yaitu 1600. Kendala ketiga juga gitu. Udah, ini kendala non negatifnya. Begitu ya, jelas ya. Contoh ketiga ya. Suatu perusahaan mobil akan memasang iklan di media cetak dan televisi. Perusahaan tersebut memilih cara beriklan yang paling efektif, sehingga biaya minimum dan sasaran iklan mencapai lebih dari 40 juta orang, yang diantaranya 25 juta orang berpendapatan lebih dari 5 juta per bulan. Biaya memasang iklan di media cetak sebesar 2M dan di TV sebesar 8M. Pembaca media cetak sebanyak 4 juta orang dan penonton TV sebanyak 10 juta orang. Di antara pembaca media cetak terdapat 2 juta orang berpendapatan lebih dari 5 juta per bulan, dan di antara penonton TV terdapat 1 juta orang berpendapatan lebih dari 5 juta per bulan. Untuk menyelesaikan contoh yang ketiga ini, kita dari soalnya udah jelas bahwa ini adalah soal meminimalkan, yaitu meminimalkan pendapatan biaya iklan. Yang menentukan biaya iklan adalah media cetak sama televisi. Jadi media cetak sama televisi itu menjadi variabel keputusannya. Media cetak kita misalkan X1 dan televisi kita misalkan X2. Untuk membuat modelnya untuk membantunya kita buat tabelnya. Ini adalah variabel keputusannya, media cetak, ini televisi. Kemudian kita amati dengan jelas, kita cermati lagi bahwa ini ya, sasaran iklan mencapai lebih dari 40 juta orang. Artinya minimal 40 juta orang, yang diantaranya 25 juta orang berpendapatan 5 juta per bulan. Terus kita kaitkan dengan ini, pembaca media cetak sebanyak 4 juta orang dan penonton TV sebanyak 10 juta orang. Jadi harapannya itu pembaca media cetak itu ada 4 juta dan TV ada 10 juta. Nah, totalnya itu nanti ada minimal 40 juta orang. Jadi kita tulis di sini banyak orang adalah ini 4, ini 10, kemudian soalnya adalah 40, lebih dari 40. Lalu yang ini ya, di antara pembaca media cetak terdapat 2 juta orang berpendapatan lebih dari 5 juta per bulan, dan di antara penonton TV terdapat 1 juta orang yang berpendapatan lebih dari 5 juta. Berarti untuk yang berpenghasilan lebih dari 5 juta itu untuk media cetak ini ada 2, kemudian untuk yang TV ini 1, kemudian yang berpendapatan 25 juta orang ada yang diharapkan orang yang berpenghasilan lebih dari 5 juta orang yang nonton iklan itu ada 25 juta. Maka ini 21, ini 25. Lalu ini fungsi tujuannya, ini biayanya 2M, ini 8M. Maka minimkan Z sama dengan 2X1 tambah 8X2. Kendalanya ini 2X1 ditambah X2 lebih dari sama dengan 25, ini ya. Satunya 4x tambah 10x2 lebih dari sama dengan 40. Begitu, dan semoga paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.